Habis gelap, terbitlah terang. Setelah hatur nuhun, muncullah Wilujeng Sumping. Halo sahabat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Balik lagi bareng gua Zidane Fatoni, yang kali ini bakal bahas terkait situasi transfer Liga Indonesia. Jadi sekarang situasinya ada beberapa klub yang sebelumnya udah jor-joran, tapi sekarang ada yang giliran buat jor-joran. Contohnya kayak Persija Jakarta yang baru aja mendatangkan bek asal Liga Polandia bernama Radovan Pankov, termasuk gelandang yang berasal dari kasta tertinggi Liga Jepang, partnernya pemain baru Persib Gakuto Notsuda, yaitu Kyohei Yoshino. Bisa dibilang dua rekrutan tersebut jadi rekrutan yang harus diwaspadai oleh klub Super League lainnya. Selain klub yang jor-joran, ada satu klub lainnya yaitu Persib Bandung yang justru baru aja menghatur nuhunkan salah satu pemain andalannya. Dia adalah salah satu talenta lokal terbaik di Indonesia, yaitu Dimas Drajat. Sejatinya Dimas Drajat ini masih punya kontrak di Persib, tapi karena alasan tertentu, dia akhirnya harus meninggalkan Persib. Dan biasanya ketika ada pemain yang hatur nuhun, gak lama setelah itu biasanya ada Wilujeng Sumping. Nah, maka ini jadi hal yang menarik untuk kita ketahui. Kita di sini mau ngajak kalian buat bahas tentang sebenarnya kenapa Dimas Drajat harus pergi dari Persib. Plus nantinya kita juga bakal bahas kira-kira siapa pemain yang nantinya akan datang ke Persib. Karena ini jadi bahasan yang menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, pertama kita pahami dulu situasi apa dan kenapa yang bikin Dimas Drajat harus pergi secepat ini dari Persib. Jadi sebenarnya Dimas Drajat ini memang jadi pemain yang cukup jadi andalan ketika di musim 2024-2025. Apalagi waktu itu momennya David Da Silva juga harus banyak cedera. Alhasil Dimas Drajat ini hadir sebagai solusi dari ketidakhadiran David Da Silva. Dan tentu pasti kita semua sepakat bahwa gol paling ikonik dan membekas dari Dimas Drajat adalah golnya ketika lawan Persija Jakarta di Sijalak Harupat. Rasanya gol tersebut jadi salah satu alasan utama yang bikin para bobotoh mengenang Dimas Drajat sebagai salah satu pemain yang paling penting di skuad Persib saat itu. Pemain penting bagi Persib ketika meraih gelar back-to-back champions. Tapi sayang, ketika peluangnya yang saat itu terbuka buat bisa terus-menerus jadi andalan utama di lini serang Persib, ternyata Dimas Drajat juga harus mengalami cedera yang cukup parah, yang cukup panjang, yang bikin dia pada akhirnya perlahan tersingkirkan dari line up utama Persib dan bikin dia juga jadi kesulitan buat nemuin sentuhan terbaiknya lagi. Sampai akhirnya di musim kemarin, demi menit bermain, dia harus rela dipinjamkan ke klub lain, tepatnya Malut United. Karena situasinya musim kemarin kan Persib banyak datengin striker asing. Ada Andrew Yung, Ramon Tangke, William Barros, yang situasi tersebut jelas bikin kesempatan dia jadi makin sulit. Tapi alih-alih di Malut United bisa dapat menit bermain, ternyata dia juga masih sangat kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Karena dia di sana saingannya sama David Da Silva lagi, sama Ciro Alves lagi. Alhasil harapan Dimas yang keluar dari Persib dengan harapan bisa dapat menit bermain yang banyak, ternyata itu gak bisa berjalan dengan mulus. Dia di musim kemarin cuma dapat kesempatan 12 kali main dengan total menit bermain cuma 171 menit. Karena memang banyaknya dia itu turun dari bangku cadangan dengan rata-rata menit bermain itu cuma 1, 3, 5 atau belasan menit doang. Dia turun jadi starter itu cuma sekali, itu pun di laga terakhir lawan Borneo FC. Yang waktu itu Malut dibantai 7-1 sama Borneo. Dan kondisinya juga waktu itu banyak pemain inti Malut United yang harus absen, ada yang cedera, ada yang akumulasi kartu. Alhasil selain karena memang pertandingan itu udah gak menentukan apapun buat mereka, ada kesempatan rotasi juga. Ditambah lagi kondisinya juga memang gak ada lagi pemain yang bisa diandalkan selain Dimas Drajat. Maka situasi tersebut memang bikin situasi Dimas Drajat sekarang jelas jadi makin sulit. Di Malut aja dia susah dapat menit bermain, apalagi di Persib. Jelas bakalan makin susah lagi. Karena Persib ini standarnya udah sangat tinggi, level permainannya tinggi, ditambah mereka juga sekarang kedatangan striker anyar Balsha Sekulic. Alhasil mau gak mau keluar dari Persib memang jadi jalan terbaik buat Dimas Drajat kalau dia masih pengen ngejaga karirnya sampai beberapa tahun ke depan. Cuma, ada satu momen yang mungkin ini juga sedikitnya berpengaruh terhadap keputusan Dimas Drajat buat keluar dari Persib Bandung.
Ini faktor non-teknis, yaitu ketika di musim kemarin pas Persib away lawan Malut United dan kalah di kandang Malut United, ketika Malut cetak gol, Dimas Drajat ini jadi salah satu pemain yang sangat semangat, sangat celebrate ketika timnya cetak gol, ketika timnya ngelakuin selebrasi. Sebenarnya itu hak dia sendiri, gak ada larangan tertulis apapun yang melarang dia buat selebrasi. Tapi secara etika, memang hal tersebut jadi hal yang sangat gak layak untuk dilakukan. Karena situasinya, dia masih berstatus sebagai pemain Persib yang dipinjamkan ke Malut United. Bahkan di awal musim juga, dia masih sempat main bareng Persib ketika lawan PSM Jogja. Maka sikap tersebut yang pada akhirnya memunculkan rasa kurang respect dari Bobotoh ke Dimas Drajat. Yang pada akhirnya, hal tersebut mungkin disinyalir. Jadi salah satu pertimbangan buat Dimas Drajat secara bulat ngambil keputusan untuk keluar dari Persib. Nah, jadi itu untuk Dimas Drajat yang baru aja hatur nuhun dari Persib. Sekarang situasinya di Persib maupun di klub lainnya rata-rata pasti sama. Jika ada pemainnya yang hatur nuhun, yang pergi, gak lama dari itu biasanya ada yang wilujeng sumping. Nah, ini jadi situasi yang menarik buat Persib sekarang. Apakah dengan perginya Dimas Drajat ini Persib bakalan mendatangkan pengganti dengan posisi yang sama kayak Dimas Drajat? Coba kita analisis dulu situasinya. Untuk saat ini, posisi striker Persib di nomor 9 sebenarnya udah ada beberapa nama yang available buat mengisi posisi tersebut. Mulai dari Balsyah Sekulic, Ramon Tangke, William Barros, bahkan Ragnar Oratmangun juga bisa mengisi posisi tersebut. Ditambah lagi, kalau kita lihat di sektor winger, komposisinya jelas lebih numpuk lagi. Ada Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Berginho, Luka Menalo, Barros, Ragnar Oratmangun juga. Kalau butuh tambahan, Eliano juga bisa. Ditambah MP10 juga yang nantinya bakal datang. Maka sebenarnya untuk sektor di lini serang, Persib udah punya komposisi yang cukup gemuk. Dan komposisi itu rasanya udah sangat cukup buat Persib mengarungi 4 kompetisi di musim depan. Maka dengan situasi tersebut, sebenarnya agak sulit kalau Persib mau mendatangkan pemain pengganti Dimas Drajat untuk mereka gunakan sebagai salah satu amunisi buat mereka di musim depan. Karena situasinya udah cukup numpuk. Ditambah lagi Dimas Drajat juga posisinya di musim kemarin kan dia itu dipinjamkan. Artinya kehadiran dia sebenarnya nggak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi skuad Persib. Sehingga ada atau gak adanya Dimas Drajat itu gak jadi masalah yang cukup berarti. Maka memang atas situasi serta kondisi tersebut, kecil kemungkinan untuk Persib secara sengaja mendatangkan pemain yang memang secara khusus untuk menggantikan posisi Dimas Drajat. Karena dari segi kebutuhan, mereka nggak yang se-urgent itu buat cari pengganti Dimas Drajat. Paling yang jadi transfer krusial Persib saat ini adalah pemain yang berposisi kiper. Karena komposisi kiper Persib saat ini sebenarnya nggak cukup ideal buat mereka di musim depan main di 4 kompetisi. Karena kipernya cuma ada Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana. Maka pemain baru di posisi kiper ini justru jadi hal yang lebih krusial untuk saat ini Persib datangkan dibanding dengan pemain dengan posisi menyerang. Apalagi dengan kualitas Teja yang sekarang, walaupun sebenarnya dia masih cukup bagus, apalagi kalau cakupannya kompetisi domestik, kualitasnya masih sangat luar biasa. Musim kemarin dia berhasil memecahkan rekor dengan 18 kali clean sheet. Itu merupakan catatan rekor clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Liga Indonesia dalam satu musim. Selain memang karena kualitas Teja yang baik, tapi sebenarnya rekor itu juga bisa tercipta gara-gara kualitas pertahanan Persib yang di musim kemarin itu sangat solid. Jadi kalau memang sepenuhnya pengen mengandalkan Teja buat ada di bawah Mistar Persib, itu sebenarnya kurang cukup buat Persib. Apalagi buat di level Asia, rasanya musim kemarin agak jarang Teja ngelakuin save-save krusial pas main di Asia. Maka dengan kondisi tersebut, memang udah selayaknya buat Persib mendatangkan kiper baru dengan kualitas yang jauh lebih baik dari Teja Paku Alam. Kalau orientasinya pengen berprestasi di Asia, rasanya memang mau gak mau Persib harus cari kiper asing berkualitas. Karena kalau cari kiper lokal, mungkin kiper lokal yang saat ini paling bisa diandalkan, yang kualitasnya ada di atas Teja, itu kayaknya cuma Nadeo Argawinata. Dan Nadeo saat ini situasinya baru aja perpanjang kontrak di Borneo. Ditambah dia juga dikabarkan dapat tawaran menggiurkan buat gabung ke Persija. Alhasil situasi itu emang bikin Persib susah kalau mau nyari kiper lokal. Cuma kita nggak tahu ya, siapa tahu Persib tiba-tiba bisa ngasih kejutan, nikung Nadeo, kita nggak tahu. Itu masih ada kesempatan buat bisa terjadi. Dan kalau kiper asing yang nantinya direkrut Persib, maka harus ada salah satu pemain asing yang dikorbankan buat ngisi slot pemain asing di Super League.
Entah siapa yang nantinya dikorbankan, mungkin Ramon, mungkin Baros, atau Putros, itu mau gak mau memang harus dilakukan. Karena walaupun dari Persib sendiri sebenarnya membuka peluang dan gak masalah kalau nantinya mereka punya lebih dari 11 pemain asing, tapi itu jelas jadi masalah buat pemain yang bersangkutan. Pasti gak ada pemain yang mau gabung ke Persib kalau gak didaftarin di kompetisi liga. Misal pemain yang sekarang udah ada di Persib, kemudian ternyata dia nggak masuk skema, pasti dia bakal berusaha nyari klub lain supaya bisa tetap dapat menit bermain. Jadi menarik ditunggu terkait transfer selanjutnya dari Persib Bandung ini bakal seperti apa. Jadi itu penjelasan terkait hatur nuhun dan wilujeng sumping dari kubu Persib Bandung dengan situasi yang ada sekarang. Sebenarnya menurut kalian posisi apa sih yang dirasa masih kurang dan perlu penambahan amunisi? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!